Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar lagi ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Hari ini Bapak akan mereview tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 2. Bapak mulai dari pelajaran PPKN. Rukun dalam perbedaan. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keadaan masyarakat yang beraneka ragam. Ini disebabkan oleh daerah di Indonesia yang berjumlah sangat banyak. Dipisahkan oleh pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang menyebabkan keadaan masyarakatnya sangat beraneka ragam. Keragaman ini kita kenal dengan keragaman suku, keragaman budaya, keragaman bahasa daerah, maupun agama. Nah, jadi di Indonesia itu kita bersama-sama memiliki berbagai macam suku. Ya, jadi banyak suku, budayanya juga banyak, bahasa daerah maupun agama. Meskipun demikian, kita di Indonesia tetap satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah kekayaan dari Indonesia. Keragaman suku, budaya, bahasa, maupun agama. Perbedaan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, mungkin anak-anak memiliki teman yang berbeda suku dengan suku anak-anak sendiri. Misalkan, jika anak-anak dari suku Bali memiliki teman dari suku Jawa atau yang lainnya. Karena di Indonesia sendiri itu terdapat banyak sekali suku. Hingga tahun 2010 tercatat 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, karena perbedaan suku, tentu saja budaya dan bahasa daerah dari kita itu memiliki perbedaan. Jadi suku 1 dan suku 2 itu memiliki budaya dan bahasa daerah yang berbeda, maupun walaupun ada beberapa yang mirip. Walaupun kita semua menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan nasional, Bapak yakin anak-anak semua bisa berbahasa Indonesia. Nah, tidak bisa dipungkiri, suku dari masing-masing daerah pasti memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Contohnya saja kita di Bali, yaitu suku Bali, menggunakan bahasa daerah bahasa Bali, selain kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah. Banyak kan? Nah, kita lanjut yang ketiga. Di Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk memeluk dan meyakini agama serta kepercayaannya masing-masing. Nah, ada 6 agama yang menjadi keyakinan dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, agama Hindu, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Buddha, agama Konghucu. Nah, itu adalah 6 agama yang diyakini oleh negara dan masyarakat di Indonesia. Mungkin anak-anak juga mempunyai teman yang berbeda agama dengan kalian. Ya, itulah perbedaan-perbedaan yang ada di pergaulan kita sehari-hari ya. Namun perbedaan itu justru menjadi kekayaan dari bangsa Indonesia.
Nah, penting untuk diingat, semua perbedaan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga kelestariannya. Oleh karena itu, kita harus dapat hidup rukun dalam masyarakat yang beragam. Jadi, keanekaragaman itu bagus anak-anak. Jadi bayangkan aja kalau pelangi itu cuma satu warna, kan tidak enak dilihat. Ya, jadi kalau pelangi itu banyak warna, jadi pelangi itu akan terlihat indah sama seperti negara kita. Negara kita terkenal di dunia karena kita memiliki budaya dan keanekaragaman yang sangat banyak. Itu ya. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan dalam perbedaan tersebut? Nah, agar kita tidak cekcok satu sama lain ya, hanya karena perbedaan. Padahal kita semuanya saudara. Yang pertama, sikap yang harus kita kembangkan adalah sikap peduli antar sesama. Kita harus memiliki kepedulian yang besar terhadap sesama, baik itu lain suku, lain agama, lain bahasanya, bahasa daerahnya ya. Kita semuanya bersaudara. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum. Jadi jika seseorang sudah menyampingkan kepentingan pribadinya dan mementingkan kepentingan umum, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Tidak ada orang yang egois dengan kepentingannya sendiri. Yang ketiga adalah toleransi terhadap orang lain. Nah, kita harus memiliki rasa toleran ya, menghargai jika seseorang itu memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Ya, memiliki budaya yang berbeda dengan kita harus tetap hormat. Nah, apa sih manfaat hidup rukun jika kita sudah rukun dengan teman-teman kita, dengan orang lain? Kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, bisa menciptakan lingkungan yang damai, ya, terhindar dari permusuhan, pertikaian, itu ya. Jadi kita akan damai, hidup damai. Pasti semua orang senang dengan hidup damai. Yang kedua, hidup aman, nyaman, dan tentram. Terhindar dari perselisihan, saling membantu ketika mengalami kesulitan, dan mempererat persatuan bangsa ya. Nah itu tadi ya. Bagaimana kita hidup dalam perbedaan. Kemudian kita lanjut ke pelajaran SBDP. Hari ini kita akan bahas tentang tari. Ya. Nah, tari di Indonesia juga sangat beragam ya. Setiap suku mempunyai tarian ya. Jadi apa sih itu tari? Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Jadi itu definisi dari tari ya. Nah, tadi Bapak kan bilang tari itu berbagai aneka ragam ya. Karena bentuk tari itu macam-macam, jadi jenis tari berdasarkan gerakannya itu juga ada macamnya. Oke, jenis tari berdasarkan koreografinya. Koreografinya itu adalah gerakannya. Yang pertama ada namanya tari tunggal atau solo. Tari tunggal itu adalah tari yang diperagakan atau dipentaskan oleh seorang penari. Jadi satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya adalah tari golek di Jawa Tengah. Yang kedua, tari berpasangan, duet. Ya, tari berpasangan ini adalah tari yang diperagakan oleh dua orang. Terus juga disebut secara berpasangan. Contohnya adalah tari topeng di Jawa Barat. Dan ada banyak tari lainnya yang berpasangan juga. Ya, ini contoh satu aja Pak tulis. Yang ketiga ada tari kelompok atau grup koreografi. Tari ini diperagakan lebih dari dua orang, itu disebut dengan tari kelompok. Yang keempat ada tari kasual.
yaitu tari yang dilakukan secara massal, lebih dari banyak kelompok, dan biasanya dilakukan oleh setiap suku bangsa di seluruh daerah Nusantara. Oke, nah itu jenis tari berdasarkan koreografinya. Kemudian, di dalam melakukan gerak tari, terdapat pola lantai. Pola lantai ini adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Jadi di panggung ketika kita menari berkelompok, kita menggunakan pola lantai. Jadi kita itu ada bentuknya. Ya, baik itu pola lantai vertikal, ya, diagonal ataupun melengkung. Ini Bapak yakin anak sudah membacanya, ya. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Biasanya tari klasik banyak menggunakan pola lantai ini, ya. Jadi di dalam menari, penari itu membentuk garis lurus, ya, atau garis vertikal dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan, ya. Jadi pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh-contoh tarian yang menggunakan tari pola lantai vertikal yaitu tari Yospan di Papua. Ya, ada tari Serimpi Jawa Tengah dan tari baris di Bali. Yang kedua ada pola lantai diagonal. Nah, dalam pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, ya. Ini terlihat lengkung, namun ini sebenarnya menyudut, ya. Menyudut artinya lancip. Contohnya tari gending Sriwijaya yang di Sumatera Selatan. Kemudian pola lantai garis melengkung. Nah, dalam pola lantai ini penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Nah, pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Ya, contohnya adalah tari Ma Badong Toraja Sulawesi Selatan. Adapun tari Rendai di Sumatera Barat. Oke. Nah, di sini ada pula variasi-variasi pola lantai yang dikembangkan dari ketiga pola lantai yang tadi. Pola lantai vertikal, ada diagonal dan melengkung, itu bisa divariasikan ya ke dalam 6 bentuk pola lantai ini. Ada formasi penari bentuk pola lantai diagonal seperti ini, miring. Tadi kan diagonalnya bentuknya V gitu ya. Jadi miring ini termasuk yang diagonal. Ya, ini segi 5. Formasi segi 5 termasuk yang diagonal juga. Ini vertikal, lurus ke depan ya. Ini bentuk zigzag, variasi dari diagonal. Ada bentuk lingkaran, variasi dari melengkung. Nah, ini juga diagonal. Ya, jadi ada variasinya. Oke, sekian materi dari Bapak untuk pelajaran 2. Jadi untuk latihannya, anak-anak tinggal buat sebuah tampil di buku latihan tematiknya. Jadi tulislah 3 nama tarian dan apa pola lantainya. Ya, cukup. Segitu saja. Mudah-mudahan anak bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, sampai jumpa.